Tadi saya sudah sampaikan, pertama saya mengucapkan apresiasi ya kepada KPU dan jajaran tentunya ya, Ketua KPU, anggota komisioner dan semua jajaran yang sudah mengantarkan. Karena nggak bisa prosesnya berjalan kalau nggak ada kepengurusannya. Sekarang sudah PPK, nanti tinggal yang 26 PPS. Jadi ini sebuah hal yang sangat baik ya. Bahkan saya mendapat laporan prosesnya pun luar biasa, berjalan dengan baik. Walaupun dalam waktu yang singkat, tapi saya rasa melihat kesiapannya luar biasa. Jadi saya harap apa yang kita lihat hari ini, ya mari kita kawal bersama dalam artian yang baik. Yang kita jaga tadi performanya integritas. Karena sehebat apapun aturan akan kembali ke orang. Ya, kalau orang yang menjalankannya tidak memiliki integritas, bisa kemana-mana. Nah, mari kita jaga karena dengan integritas itu akan menghasilkan sesuatu yang berintegritas juga. Itu sih. Dipesankan nggak Pak untuk kebiasaan untuk pilkada ini partisipasinya lebih rendah Pak daripada biasanya daripada pilih. Saya rasa hari ini ada sejarah ya karena disatukannya pilgub dengan pilkada. Betul. Saya rasa akan ada suatu kondisi yang saya rasa lebih baik. Oh iya. Lebih baik karena menyatunya gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Dan ini sejarah baru pertama. Sejarah publik ini merdeka. Baru hari ini. Ya, di 24 ini kita akan melangsungkan pilkada serentak sama se-Indonesia dan tentunya tiap provinsi akan bersama dengan kabupaten kota. Ya. Jadi kami yakin akan mendapat partisipasi yang hebat. Oh, dengan alasan itu ya? Iya. Kemungkinan besar. Karena kan tingkat sosialisasinya pun sangat luar biasa. Oke. Ya. Terus untuk kesiapan dari pemerintah sendiri Pak, apalagi KPU udah bersiap tadi. Ya, kami kan sesuai dengan ketentuan harus menyediakan dukungan dana yang cukup. Iya. Yang cukup ya. Kami sudah. Bahkan Tasik itu sejak 2002 kita sudah menyiapkan. Karena kita tahu diri, adanya kecil, tahu diri. B2 sudah siap, 23 sehingga ketika 24 pelaksanaan kita tidak ya insya Allah semua sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan. Jadi mudah-mudahan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya insya Allah. Makanya kita berdoa Tasik dan seluruh Indonesia ini berjalan dengan baik karena ini akan mengukir sejarah Indonesia. Ya, benar. Ya, Siap. bupati, wakil bupati, wali kota dan gubernur, wakil gubernur. Ini baru terjadi seumur Indonesia merdeka. Mudah-mudahan berjalan dengan baik sehingga nanti akan menghasilkan juga. Ya, terima kasih. Tentu saja hari ini kita melaksanakan pelantikan Badan Ad Hoc untuk PPK seluruh Kabupaten Tasikmalaya yang jumlahnya 195 orang. Tentu emang apa yang disampaikan oleh Pak barusan, harapan kita ke depan partisipasi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya meningkat. Mudah-mudahan bukan hanya meningkat dari pilkada tahun 2020, tapi meningkat juga dari pemilu tahun 2024 kemarin. Salah satu yang menjadi perhatian tentunya kita hari ini insya Allah bertekad untuk lebih gencar lagi untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di semua lapisan. Baik itu lapisan pemilih pemula atau lapisan lainnya, insya Allah kita maksimalkan untuk sosialisasi. Oke Pak, target apa berkaca dari tahun kemarin Pak? Kemarin partisipasi masyarakat berapa Pak? Kemarin 79%. Sekarang target berapa Pak? Sekarang targetnya ya, tidak muluk-muluk ya, di angka 82 juga udah. Bagus. Ya. Mudah-mudahan. Itu ditekankan Pak ya kepada PPK hari ini Pak? Ya, walaupun kemarin waktu pilkada tahun 2020 itu kan 76. 76. Oke. Pak, ke PPK Pak ditekankan juga Pak terkait memperkuat marwah KPU karena dia perwakilan dari kecamatan Pak ya? Ya. Untuk menjaga loyalitas dan integritas. Ya, betul. Seperti halnya tadi saya sudah sampaikan pada waktu sambutan, saya menekankan kepada semua PPK di Kabupaten Tasikmalaya untuk senantiasa taat terhadap regulasi dan aturan. Jadi apapun yang terjadi, sekeras apapun tekanan, apabila kita berpegang teguh terhadap aturan, kita ada pegangan yang kuat.
Ya, ke yang mandiri tadi ya, tegak lurus Pak ya. Iya, Tegak lurus seperti itu ya. betul. Pak, istilahnya kalau ini tantangan terbesar untuk KPU sendiri Pak untuk tahun ini lah ya, berkaca dari kemarin Pilpres Pak. Kira-kira apa Pak untuk Kabupaten Tasikmalaya Pak? Kendala yang paling ya krusial ataupun standar KPU yang bisa Ya, tantangan kita emang sebenarnya tadi dibahas di awal bahwa partisipasi, karena kalau dari lihat kita Kabupaten Tasikmalaya itu di bawah rata-rata Jawa Barat, dan itu menjadi perhatian kita bersama. ya, itu yang paling utama ya Pak ya. Berarti tingkat partisipasi ya Pak ya. Betul. Dengan itu, dengan PPK sekarang mungkin Bapak lebih ketat lagi ya Pak untuk memberikan sosialisasi Ya, ke tentunya daerah. kita akan tingkatkan lagi. Oke, PPS-nya sendiri Pak, segera ya Pak ya. Untuk PPS, insya Allah besok tanggal 28 kita melakukan CAT, dan tanggal 26 kita pelantikan untuk PPS 26 Mei. Mei ini. Ya, Oke Pak, harapan tersendiri Pak untuk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Pak sebenarnya ini Pak. ya, harapannya Pilkada Kabupaten Tasikmalaya itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses tanpa adanya ekses, dan hasil yang didapat juga sesuai dengan harapan masyarakat secara umum. Untuk soal itu kita lagi fokus dulu aja ke tahapan sekarang. Itu untuk di pencalonan ya. Itu untuk di pencalonan. Ya. Masih tahapan independen sekarang. Iya, sekarang kita lagi tahapan independen. Pak, di Tasikmalaya tidak ada calon independen Pak. Kemarin yang mendaftar ada dua calon independen yang mendaftar, tapi setelah kita verifikasi, kita hitung jumlah dukungannya tidak memenuhi batas maksimal, sehingga Berapa itu Pak? berkas itu dikembalikan. Itu Ada 2 pasangan. pengumpulannya berapa Pak? Pengumpulannya dari yang satu paslon bakal pasangan calon itu hanya ada dukungan 1, Itu, ya, dan dari paslon yang kedua hanya ada 7 dukungan yang memenuhi, sedangkan target minimal di Kabupaten Tasikmalaya 92.502, saya lupa lagi, pokoknya 92.500 lebih ya. Oke, itu KTP bentuk KTP Pak ya? Dukungan, bentuk dukungan atau? Bentuk dukungan Tertulis? itu secara tertulis, ada KTP sama ada form BKWK-nya. Oh ada di Ada formnya, itu ya? lampirnya. Oke. Jadi form BKWK dilampiri oleh KTP. Pemilu kemarin. Pemilu kemarin, iya. Iya. Alhamdulillah pemilu sudah berjalan lancar. Ya, tahapan-tahapan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Ya. Tinggal 1 tahapan lagi, khususnya buat Tasik Kota masuk kabupaten ya. Iya. Nah, lancar. Tadi Kota Tasik sampaikan tidak ada gugatan. Ya. Kabupaten Tasik juga lancar, tidak ada gugatan. Tentu kita menilai bahwa pemilu di Kota dan Kabupaten Tasik berjalan dengan lancar, sukses tanpa ekses, gitu ya. Walaupun memang kami di KPU Provinsi masih ada beberapa gugatan yang sedang kita lakukan bersama kota kabupaten lain. Tapi tentu tidak juga mengurangi semangat kami juga untuk melaksanakan penyelenggaraan pilkada yang memang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Pilkada di hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Arti persiapan harus kita lakukan. Paling tidak ada 2 tahapan yang sudah kita jalankan. Pertama, tahapan rekrutmen ad hoc PPK di tingkat kecamatan yang hari ini dipelantikan seluruh serentak se-Jawa Barat bahkan se-Indonesia. Dan juga hari ini dari hari kemarin sudah ada pelaksanaan seleksi CAT, tes tertulis buat PPS pada tingkat desa. Alhamdulillah sudah kita harapkan sampai lancar, nanti PPS dilantik tanggal 26 Mei tahun 2024. Di sisi lain juga waktu perilisan kemarin tanggal 8 sampai tanggal 12 Mei 2024 kami seluruh penyelenggara menerima penyerahan syarat dukungan bagi pencalonan persorangan. Tapi memang tidak semua kota kabupaten yang ada bapak paslon persoalan mencalonkan, termasuk di provinsi juga alhamdulillah sampai pukul 23.59 di tanggal 12 tidak ada yang menyerahkan. Nah, kota kabupaten hanya 15 yang ada proses penyerahan, tetapi juga yang sampai diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk silon cuma 7 kota kabupaten. Nah, ini juga nanti prosesnya apakah akan memenuhi syarat atau tidak, nanti akan kita lihat proses pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual nanti akan dilaksanakan oleh
penyelenggara tingkat kabupaten kota yang dibantu oleh PPS nanti setelah terbentuk. Pak, Stasiun Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ini kan terkendala dengan partisipasi masyarakat Pak ya terhadap pemilihan. Ini kan ada penekanan tersendiri Pak dari KPU provinsi misalnya untuk kota Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan kembali. Ya tentu apa yang dihasilkan kemarin tadi di Kota Tasik juga disampaikan sampai 86%, walaupun turun 1% ya dari pemilu 2019. Untuk Kota Tasik juga naik ya bahkan ya naik. Tentu ini harapan kami bahwa ke depan dalam pilkada serentak ini tantangan kita adalah selain menyelenggarakan secara teknis, tapi bagaimana menggerakkan, menyampaikan dan menghimbau kepada pemilih masyarakat khususnya di Tasik Kota dan Kabupaten agar menggunakan hak pilih kembali di tanggal 27 November 2024. Karena memang mungkin sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pemilu ini masih ada di ruang pemikiran mereka. Makanya saya menghimbau dalam pelantikan PPK ini para seluruh penyelenggara agar mensosialisasikan bahwa pilkada ini sudah dimulai. Ya, apalagi nanti pencalonan akan kita laksanakan tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2024. Tentu sudah tidak lama lagi. Maka kami juga berharap bahwa partai politik ya silakan melakukan mungkin pengajuan calon nanti yang sudah cukup kuota bisa sendiri ataupun kalau tidak koalisi atau gabungan partai politik. Pak, evaluasi tahun kemarin Pak, pilkada kemarin Pak ya. Untuk Tasikmalaya sendiri. Pilkada tentu. Evaluasinya Pak ya. Ya, memang kalau Kabupaten Tasik ya, pilkada terakhir itu Kabupaten Tasik ya. Kalau Kota Tasik itu belum karena Kota Tasik dengan 3 kabupaten kota di tahun 2022 tidak melaksanakan pilkada. Begitu juga Kota Kabupaten yang pilkadanya kemarin habis di 2023 juga tidak ada serentakan 2024. Tentu Kabupaten Tasik kemarin 2020 ya, yang sekarang masih menjabat bupati. Tentu kita harapkan pada pilkada ke depan bisa lebih baik ya. Tentu yang menjadi evaluasi kemarin adalah masih ada barangkali peserta gitu ya pilkada yang mungkin masih menggunakan cara-cara begitu ya dalam sosialisasi dalam kampanye yang mungkin menggunakan cara yang tidak sesuai peraturan begitu ya. Maka kami himbau untuk ke depan peserta pilkada 2024 nanti ya, itu akan lebih baik lagi. Termasuk juga penyelenggara kami titip penyelenggara pemilu harus independen, integritas, profesional, dan menjaga kode etik agar pelaksanaan pilkada berjatuh sukses tanpa ekses. Pak, terkait keputusan MK nomor 2 2023 yang kan banyak nih di kepala daerah di Jawa Barat yang periodisasinya bisa masuk. Oh iya, tentu ini memang kita masih menunggu ya peraturan KPU-nya. Apakah yang disebut 2 periode itu tentu kalau dalam ketentuan undang-undang kan 2 periode itu 5 tahun ya full, atau minimal bupati atau wakil bupati, wali kota, wali kota atau gubernur menjabat 2,5 tahun ya atau lebih. Nah itu kita hitung 1 periode seketentuan. Nah sedangkan yang belum sampai 2,5 tahun begitu ya, itu dalam ketentuan tidak dimasukkan dalam periode. Cuman memang problemnya adalah proses kemarin ada yang PLT begitu ya, ada yang menjabat. Nah ini yang masih kita tunggu dari KPRI. Apakah nanti kemudian titi mangsa begitu ya, kalau orang sudah bilang dipelantikan atau yang bersangkutan mendapatkan SK, tentu beda. PLT dengan definitif kan beda gitu ya. Tapi kami tidak bisa memberikan pandangan karena memang tentu kami hanya pelaksana ketentuan baik undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara ataupun peraturan KPU nanti akan ditetapkan khususnya tentang pencalonan ya yang akan segera terbitkan oleh KPU. Kita tunggu saja nanti PKPU. Ya, mengaca dari Kode Kartanegara kan. Ya betul. Itu jadi problematik ya. Kita juga kemarin sudah diskusi, tapi tentu ya, bukan ranah kita untuk menjawab begitu ya, karena kita pelaksana, kita tunggu nanti yang menjadi, karena termasuk yang tadi calon terpilih gitu kan, itu juga kan dalam ketentuan
mundur begitu ya. Tapi mundur kalau sudah dilantik begitu ya. Nah, barangkali calon terpilih kalau belum mundur kan atau baru mau terpilih belum dilantik kan bisa mundur. Tapi mungkin saja ketentuannya bisa saja menyerah pas pada waktu pendaftaran memberikan surat pernyataan contoh begitu ya, mungkin saja. Tapi kita sekali lagi kami dari KPU Jabar atau Kabupaten Kota tidak punya kewenangan untuk menjelaskan lebih. Kita akan tunggu peraturan KPU-nya begitu ya tentang pencalonan. Apapun nanti yang ditetapkan diterbitkan oleh KPU dalam peraturan KPU tentang pencalonan, kita akan laksanakan dengan baik. Secara prinsipil untuk menghadapi tahapan pilkada, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur, ataupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota, saya kira KPU Kota Tasikmalaya sudah siap untuk melaksanakan semua tahapan itu. Nah, termasuk hari ini pun salah satu tahapan yang kami lakukan yakni pembentukan badan ad hoc, dan hari ini kita melantik badan ad hoc untuk panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Saya kira secara prinsip kami dari KPU Kota Tasikmalaya sudah siap untuk melaksanakan semua tahapan di pemilu kada. Ya kami alhamdulillah pada kegiatan hari ini dihadiri langsung oleh KPU Provinsi. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami KPU Kota Tasikmalaya, di mana pada kegiatan pelantikan ini bisa dihadiri oleh KPU Provinsi. Dengan dihadirinya KPU Provinsi, mudah-mudahan ini menambah semangat, menambah energi positif untuk semua yang terlibat dalam proses penyelenggaraan tahapan di pemilihan pemilu kada. Ya, PPK yang kami lantik ini kan 5 orang, dan hasil 5 orang ini adalah berdasarkan hasil seleksi yang telah kami lakukan di jauh-jauh hari, sehingga kami yakin yang dilantik hari ini adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan yang terbaik, tentunya pilihan yang terbaik dari yang terbaik. Sehingga dengan harapan setelah dilantik ini kami semua bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah dikukuhkan, berarti teman-teman PPK yang dilantik ini sudah resmi bergabung menjadi keluarga besar KPU Kota Tasikmalaya dan sudah resmi memiliki tugas, kewajiban, wewenang sebagai PPK di tingkat kecamatan. Artinya setelah resmi memiliki tugas tersebut, tentunya dalam proses semua tahapan harus melaksanakan tahapan tersebut dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.